Melanjutkan dari episode sebelumnya, di markas dekat Kopruhisar, Connor mengatakan kepada Osman, "Baim, kita membutuhkan ketapel di Inegol." Masih dengan perasaan kesal, Osman mengatakan, "Kau bilang bahwa kita tidak bisa menaklukkan tanpa ketapel. Hah? Kita akan mengambil ketapel itu, tidak peduli apapun." Tidak lama Turgut datang bersama Alpennya dengan membawa beberapa ketapel dari Inegol. Melihat ini membuat semua Alpenkai merasa sangat senang. Dengan Charkutai mengatakan, "Bukankah aku sudah memberitahu kalian bahwa dia akan datang?" Kemudian mereka pun berkumpul dengan perasaan gembira, terkecuali Osman. Sahabat kita beralih sejenak ke Sogut. Afci mengatakan kepada Valides Sultan, "Kita memiliki kendali atas Yenisehir, Sultanku. Bahkan, burung pun tidak bisa terbang ke atas tanpa kita ketahui." Tidak lama Frek datang memasuki ruangan dengan disambut baik oleh Ismihan. Kemudian Frek mengatakan, "Teman-teman bersamamu sudah memberitahumu tentang aku, Valides Sultan." Sahabat, di sini kita diperlihatkan kilas balik saat Bayindir memperkenalkan Frek kepada Ismihan yang masih berada di dalam kereta seraya berkata, "Yang satu ini, Valides Sultan, ular yang bernama Frek adalah wanita itu. Dia membodohi semua orang dengan senyumnya, tapi aku melihatnya." Namun Ismihan mengatakan, "Tidak ada yang berguna seperti ular, Bayindir." Kembali ke Sogut, Ismihan memerintahkan semua tentaranya untuk keluar dari ruangan. Kemudian mengatakan, "Untuk tujuan kita bersama, kita akan bertindak bersama. Setelah kita menghancurkan Osman, kamu akan hidup sebagai Frek dengan bebas." Mendengar ini, Frek mengatakan, "Jika kita memiliki tujuan yang sama, maka aku meyakinkanmu bahwa kita akan bertindak bersama, Valides Sultan." Namun Ismihan mengatakan, "Aku tidak perlu diyakinkan, Frek, tetapi aku meyakinkanmu agar kau dapat menjaga kepala indahmu di tubuhmu. Sekarang dengarkan aku baik-baik." Sahabat kita kembali ke Osman. Di sana Turgut berkata, "Aku terkejut bahwa kau memilih Oktembe dan aku kecewa." Lalu Osman bertanya, "Apakah ini pertama kalinya kamu kecewa? Begitu banyak yang telah kita lalui bersama." Dan Turgut mengatakan, "Aku selalu mendukungmu, tapi kau meninggalkanku sendirian." Seketika Osman mengatakan, "Kau yang menginginkan ini." Dan Turgut mengatakan, "Dengan memilih orang yang bukan bagian dari penaklukan, kau mendorongku, Osman Bey." Lalu Osman mengatakan, "Kau tahu siapa teman sejatimu di hari-hari yang sulit. Kita telah diuji berkali-kali. Kau tidak harus membuat pilihan saat itu. Sekarang kita sudah jelas. Kau gagal dalam ujianmu. Sejak kapan kau bermimpi tentang properti?" Dan Turgut menjawab, "Selama bertahun-tahun darah tentaraku tumpah sejak saat itu." Lalu Osman bertanya, "Tidakkah darah Oktem cukup?" Dan Turgut menjawab, "Kau memberikan properti itu kepada orang yang tidak dalam penaklukan. Aku selalu bersamamu, Osman Bey." Seketika Osman mengatakan, "Kau yang memilih ini, dan ini keputusanmu. Kau tidak lagi diterima di sini." Lalu Turgut mengatakan, "Baiklah, aku hanya membawa ketapel." "Baiklah, semoga kalian panjang umur, Alpen. Semoga Allah membuka jalanmu." Seketika Osman mengatakan, "Orang yang berjalan menuju penaklukan selalu berada di jalan yang terbuka. Kau adalah orang yang menuju kegelapan. Semoga Allah menolongmu." Lalu Turgut mengatakan, "Siapa yang akan memilih jalan yang benar dan siapa yang akan memilih jalan yang salah akan terungkap pada waktunya." Dan Osman mengatakan, "Jika kau tidak menerima bahwa kau salah, kau tidak diterima di sini. Aku melepaskanmu karena aku menunjukkan belas kasihan. Kau akan mengerti apa yang benar jika kau tidak melihat kebenaran." Seketika Turgut mengatakan, "Kebenarannya sudah jelas. Kau menganiaya B yang merupakan bagian dari penaklukan, Osman Bey." Lalu Osman mengatakan, "Jika aku membuat kesalahan, itu adalah kesalahanku. Tetapi kau menyerah pada dakwahmu karena kesalahanmu.
kau menyerah pada dakwahmu karena egomu. Kau ditipu oleh iblis. Namun Turgut mengatakan, ini bukan tentang egoku, Osman Bey. Aku akan selalu mengikuti dakwah itu. Jika perlu, aku akan berjalan sendiri. Tetapi jika kau pikir aku menyerah hanya karena aku tidak mendukungmu, maka ini menunjukkan egomu. Mendengar ini, Osman mengatakan, kau mencoba berjalan di jalan yang seharusnya dilalui bersama dengan sendirian. Baiklah, selamat tinggal. Kemudian Turgut dan pasukan Alpennya pun pergi meninggalkan markas. Sementara itu, di Sogut, Ismihan mengatakan kepada Freyk, kita akan memenangkan banyak kemenangan, Freyk. Dan Freyk mengatakan, aku tidak bisa merendah tentang ini, Ismihan Sultan. Namun Ismihan mengatakan, kamu seharusnya bisa, bagaimanapun juga, karena aku bisa mengambil hidupmu hanya dengan satu kata. Mendengar ini, Freyk mengatakan, tapi prioritas kita adalah nyawa musuh kita bersama, benar kan? Tidak lama Archie datang memasuki ruangan, mengabarkan bahwa Malun Hatun datang ingin bertemu. Kemudian Ismihan pun mempersilahkannya untuk masuk. Melihat ada Freyk di sana, membuat Malun bertanya-tanya. Dan dengan sikap hormatnya, Malun mengatakan, aku ingin mengunjungimu, Valide Sultan. Aku minta maaf, karena kami tidak tahu bahwa kau akan datang. Kami tidak dapat menjamumu dengan tepat. Tetapi, kau telah menghabiskan banyak waktu di Eni Sehir. Kau sudah mengenal Martha. Dan Ismihan mengatakan, kami bertemu. Ya, aku tidak berpikir bahwa aku akan menemukan keahlian berkualitas di sini. Kamu harus bangga dengan Martha, Malun Hatun. Lalu Freyk mengatakan, aku harap aku layak, Nyonya. Jika aku dapat menyenangkanmu, aku merasa terhormat. Dan Ismihan mengatakan, terima kasih. Aku ingin menemuimu di sini mulai sekarang. Sekarang kamu boleh pergi. Archie akan menunjukkan kepadamu apa yang akan kau kerjakan. Kemudian Freyk pergi meninggalkan ruangan. Menyaksikan ini membuat Malhun curiga. Kemudian Ismihan mengatakan, Martha memiliki selera secara mengejutkan dan dia mulia, tidak seperti... Tetapi aku memahamimu. Bahkan jika kau meninggalkan sukumu, suku itu masih ada di dalam dirimu. Aku memaafkan upayamu untuk menjamu Valide Sultan, seolah-olah aku adalah tamu, karena kau tidak tahu apa-apa. Inilah pedihnya perjuangan urbanisasi. Kamu akan terbiasa, Malun Hatun. Aku tidak ragu bahwa kamu akan pantas mendapatkan tempatmu berada pada suatu hari nanti. Mendengar ini, Malun mengatakan, Astagfirullah, Ismihan Sultan, kami tahu bahwa kekuatan kami berasal dari dukungan yang kami terima dari Konya, dan kamu tidak pernah menjadi tamu. Kamu adalah tuan tanah di sini. Lalu Ismihan mengatakan, kita tidak bisa akur pada awalnya. Aku senang mengetahui bahwa itu akan berubah. Aku tidak ingin kamu terluka karena masalah kecil. Dan Malun mengatakan, kami minta maaf, Ismihan Sultan. Osman Bey mengirimkan hadiah ini sebagai tanda rasa malu kami dan komitmen kami kepada Anda. Kami akan senang jika kau menerimanya. Lalu Ismihan mengatakan, kebahagiaanku tergantung pada kebahagiaan rakyatku dan juga kamu. Tentu saja aku akan menerimanya dengan senang hati. Sahabat, kita beralih ke Eni Sehir. Setelah mendengar percakapan antara Bayindir dengan ibunya, Bengge Hatun, membuat Alcecek sangat cemas. Dia berkata pada dirinya sendiri, dia tidak akan melakukannya. Ibuku tidak akan memberikanku kepada Bayindir. Tapi bagaimana jika dia mengizinkannya? Dia akan memberiku jika Bayindir meyakinkannya. Tidak lama Esma datang, lalu Alcecek bertanya, apakah kamu memberitahunya? Apakah Aktemur akan datang? Dan Esma menjawab, aku sudah bilang padanya, dia akan datang. Tapi kamu kesal tanpa alasan, Alcecek Hatun. Sudah kukatakan, Oktembe bilang, kita tidak bisa memiliki menantu yang lebih baik daripada Aktemur. Namun Alcecek mengatakan, ibuku tidak menginginkannya. Apakah kamu tidak mengenal ibuku?
dia akan meyakinkan ayahku pada akhirnya. Tidak lama Aktemur datang, kemudian Alcecek meminta Esma untuk pergi dan mengalihkan dirinya di hadapan ibunya. Kemudian Alcecek mengatakan kepada Aktemur, "Kau bilang padaku bahwa kita bisa kesal jika bersama. Sekarang saatnya untuk kesal, Aktemur." Mendengar ini Aktemur bertanya, "Ada apa, Alcecek? Apa maksudnya?" Dan Alcecek menjawab, "Esma dengar seseorang pergi menemui ibuku dan meminta diriku." Mendengar ini membuat Aktemur bingung dengan bertanya, "Siapa? Untuk apa? Apa yang kamu bicarakan, Alcecek?" Seketika Alcecek mengatakan, "Kenapa kamu tidak mengerti? Seorang bey ingin menikah denganku. Aku bilang dia meminta pada ibuku, Aktemur." Lalu Aktemur bertanya, "Siapa dia? Katakan padaku." Namun Alcecek menjawab, "Mengapa itu penting? Ini bukan tentang dia." Seketika Aktemur mengatakan, "Aku bertanya padamu, siapa dia, Alcecek? Siapa pria yang meminta kekasihku? Katakan padaku." Dan Alcecek menjawab, "Bayindir Bey. Dia menyebut nama Valide Sultan untuk meyakinkan ibuku. Jika dia meyakinkan ibuku, ayahku juga akan diyakinkan, Aktemur." Mendengar ini membuat Aktemur kesal seraya berkata, "Bayindir, aku akan mencarinya." Namun Alcecek menghentikannya seraya berkata, "Tunggu, kamu tidak bisa melakukan ini, Aktemur. Aku memberitahumu bahwa Ismihan Sultan mendukungnya. Kamu akan mendapat masalah. Apa yang akan kita lakukan sekarang?" Dan Aktemur mengatakan, "Aku akan menyelesaikan masalah ini hari ini, Alcecek Hatun. Ayo pergi ke pamanku." Kemudian mereka pun pergi dari sana. Di sisi lain, Bayindir yang memperhatikan mereka sedari tadi mengatakan kepada dirinya sendiri, "Aktemur, aku akan menyingkirkanmu. Ayo, Husein, ayo kejar dia." Beberapa saat kemudian, terlihat Aktemur dan Alcecek tengah berlari menunggangi kuda menuju Osman, dengan diikuti oleh Bayindir dan Husein dari belakang tanpa sepengetahuan mereka. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.